Jadi di dalam SEO itu ada 4, ya, ada 4. Ya, yang pertama konsepnya adalah role. Role itu yang pertama adalah riset. Ya, yang kedua itu adalah on page, ya, namanya on page. On page, kemudian atau optimasi di sini, optimasi internal. Yang ketiga adalah link building, ya. Link building. Yang keempat adalah evaluasi. Dan ini 4 ini, ya. Nanti materinya Coach di 9 mantra itu dijabarkan secara detail teknisnya, kurang lebih 100 halaman lebih, ya. Tapi yang perlu kita tanamkan itu adalah 4 langkah ini. Yang pertama adalah riset, ya. Riset ini karena ini pondasi, ya. Karena ini pondasi di mana semua kata kunci yang sudah kita riset itu ditanam di dalam website. Pastikan sudah punya website. Pastikan sudah punya website. Karena ini lebih stabil, lebih konsisten dan jangka panjang, ya. Dan jangka panjang. Saya merasakan betul dampaknya begitu, ya. Ya. Mungkin belum pertumbuhannya belum seperti teman-teman yang ada di grup ini, tetapi saya betul-betul bisa merasakan bagaimana dampaknya ketika kata kunci ini sudah kita tanam di website, ya. Nah, itu dampaknya bagi kami bertumbuh. Yang kedua itu adalah on page. On page itu optimasi internal website. Jadi inilah kunci, ya, kunci di mana di dalam website itu ada optimasi, ya. Setting-settingnya itu di dalam, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah link building. Link building di sini itu adalah optimasi eksternal, ya. Jadi setelah optimasi internal, maka dioptimasi eksternal. Jadi eksternal. Harus ini dioptimasi eksternal. Yang keempat, itu evaluasi. Nah, biasanya teman-teman, rekan-rekan itu yang di luar sana itu banyak yang dia mempunyai website, ya, tapi tidak pernah dirawat. Maka dia akan sepi websitenya. Sepi itu ya nggak ada kunjungan. Nggak ada kunjungan itu nggak, tanda-tandanya nggak ada lead masuk dari website. Nah, tanda-tanda website itu hidup itu tayangannya banyak, dan mesti setiap hari pasti ada lead masuk. Setiap hari pasti ada lead masuk. Jumlahnya nanti tergantung dari berapa yang masuk, ya. Yang keempat ini adalah evaluasi. Kita harus mengevaluasi kata kunci yang sudah kita tanam. Kemudian website kita berada di halaman berapa, ya. Ini 4 ini, ya, ini mudah sekali dihafal. Nanti pengembangannya di 9 mantra, ya. Tekniknya itu di 9 mantra. Riset, on page, ya. Kemudian link bundle, evaluasi. Nah, saya akan menunjukkan evaluasi, ya. Evaluasi dulu. Apa Bang Zainal, yang link Yap. building ini coba diulang, kayak teman-teman agak bingung. Yang Oh link ya, building baik. itu Ya, saya rasa contohnya, gue dikasih contoh. ya, link building di sini itu adalah optimasi eksternal. Nah, gini aja nih. Oh, ini Ya, ya, betul, off peak ya, off peak ya. betul. Off peak, Oh, off berarti peak, di situ tambahin off peak ya, biar on peak sama off peak itu. betul. Jadi ini gini, ya. Karena soalnya kan saya ngambil singkatannya, ya. Iya ya, Saya oke. ngambil role ini kan, saya ngambil singkatannya. Iya ya, oke oke. Nah, Siap. optimasi eksternal ini jadi link URL yang sudah dimiliki, ya, itu dioptimasi dengan teknik-teknik nanti yang ada di 9 mantra itu, ya. Kemudian, nah, jadi di sini sudah didaftarin di Google Console, ya. Saya punya beberapa website, ada beberapa website. Ini website utama, ya, website utama. Jadi nanti di sini itu ada seperti ini, ya. Coba dilihat di sini, ya. Jadi semua yang tekan itu saya menggunakan organik. Jadi tidak menggunakan robot. Dulu pernah menggunakan robot, tapi tidak tidak kurang bagus, deteksinya kurang bagus, ya, sama Google. Jadi organik. Jadi kita gunakan robot. Jadi ini contohnya ini, ya. Ini di tanggal 17. Ini tayangannya sekian. Ya, tayangannya belum tinggi-tinggi amat, Coach Rofik. Tapi ini sudah berdampak buat kami, dan
ini saya konsistenkan. Jadi teman-teman, ayo tiap hari bikin artikel. Artikelnya itu harus sesuai dengan kaidah SEO, ya. Sama seperti ilmunya Coach Rofik dengan Piran Hamas ya, itu tetap itu powerful. Udah habis. Sudah tidak ada yang meragukan lagi ya. Sanad Piran Hamas sudah tidak ada. Karena kalau dicek di Google itu pasti mudah dideteksi ya. Yang seperti ini ya. Contoh ini total kliknya 21, kemudian tayangannya 23.000. Kalau tiap hari teman-teman tayangannya dinaikkan lagi misalnya sampai berapa ratus ribu, nah, itu dahsyat sekali itu. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan hanya seperti biasa, posting, ya posting, artikel, tanam kata kunci, ya terus optimasi internal on page, kemudian optimasi eksternal, ya link building itu sama seperti itu. Nah, ini saya bandingkan dengan website yang nggak diisi artikel, ya maka akan kering, kering, ya. Nah, seperti ini. Ini contoh. Dia punya website, kliknya cuma 1, total tayangannya seperti ini. Nah, saya berharap rekan-rekan yang mau belajar dengan SEO itu nanti belajar bagaimana mengevaluasi terhadap apa namanya websitenya, supaya apa? Tahu posisinya. Kemudian ini sekedar contoh kata kunci ya yang akan saya munculkan di sini. Jadi ini mohon maaf, Bapak dan Ibu keluar nggak ya tampilannya? Keluar ya. Nah, Keluar, Pak, ini. keluar. Jadi ini dapurnya. Jadi bakteri anaerobik granular. Nah, ini. Jadi kalau websitenya nanti itu sudah punya reputasi bagus, itu setiap bikin artikel itu cepat sekali langsung ditampilkan di atas. Dan ini belum lama saya bikin artikel ini. Bakteri anaerobik itu bisa dicek nanti. Ini saya bikinnya nggak lama. Umurnya belum lama. Pak, judulnya apa? Ini aja sih yang masih baru judulnya. Ya. Ini nanti sama Google itu dikasihkan snippet. Kalau snippet itu sudah muncul kayak gini itu snippet namanya. Nah, seperti ini. Itu kalau sudah websitenya itu sudah punya reputasi bagus, itu pasti langsung dikasih snippet seperti ini. Nah, customer telepon ke tim kami ya, menanyakan bakteri ya. Bakteri kemudian langsung CS saya nangkep Pak Taufik ya, langsung di follow up. Nah, dari sini itu langsung kita cari supplier karena ini cukup banyak pas itu ya. Ya, jadi langsung alhamdulillah dalam waktu 2 minggu kita bisa suplai 300.000 liter ya untuk dikirim ke Jakarta. Nah, ini hanya dalam waktu 2 minggu. Jadi itu pengalaman baru juga buat kami karena kapasitas produksi kami itu untuk yang bakteri belum sampai segitu. Jadi kita ngambil di apa namanya produsen. Saya ditarget dalam waktu 2 minggu harus selesai dan itu selesai dan alhamdulillah ini atas bimbingan Coach Rofik ini sudah ada permintaan lagi 100 ton. Jadi apapun produknya teman-teman ya, apapun produknya teman-teman ya, terutama apa namanya produk yang bisa quantity, silahkan dimasukkan ke SEO. Itu sangat bagus sekali. Ya. Kemudian ini saya tunjukkan websitenya ya, websitenya untuk. Nah setelah ini ya, setelah ada orderan ini, itu langsung kita siapkan websitenya untuk yang. Jadi ketika ada produk yang diterima pasar dengan quantity yang cukup tinggi, silahkan teman-teman itu peluangnya cukup besar. Karena mainnya corporate. Jadi awalnya itu dari user ya, user kemudian telepon, kemudian kita follow up, kemudian kita siapkan produk. Nah, ini produknya sebelah kanan ini. Jadi kita kirimnya pakai lori seperti ini, jumlahnya ada 12 tangki ya. Nah seperti ini. Nah, produknya seperti ini. Jadi masuk ke perusahaan. Maka SEO sangat bagus sekali untuk industri. Jadi kalau
yang bermain quantity itu silahkan, sangat bagus sekali untuk di SEO-kan. Nah itu ya studi case dari apa namanya produknya itu retail sebenarnya literan, tapi karena kita ketemu dengan calon pembeli, kemudian kita juga belajar ke Coach Rofik bagaimana CS ya, follow up-nya bagaimana, servisnya bagaimana. Nah itu alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah aku seperti itu. Sebelumnya juga pernah kita dapat juga customer dari luar negeri itu dari SEO juga ya. Kita pernah diundang ke Arab Saudi, Jeddah itu juga dari SEO. Yang nggak kenal juga Coach Rofik sama yang kontak gitu. Nah, semuanya itu ada di materi ini ya, ada di materi Coach Rofik ini. 9 mantra ya. Nah, sama jadi tekniknya sama seperti ini dari modulnya Coach Rofik ini sangat rapi sekali ya. Nah, ini karena ini kan sangat disampaikan secara detail untuk modulnya ini ya. Jadi kalau teman-teman belajar tentang SEO ini sangat bagus sekali ya. Jadi awalnya itu dulu begini Bapak dan Ibu. Jadi saya pernah belajar SEO itu kalau belum halaman 1 saya nggak akan berhenti. Nah, dan yang dilakukan sama seperti biasa, riset kata kunci, kemudian setting lokasi ya. Jadi buying keyword sama seperti yang biasanya di-share sama Coach Rofik seperti itu. Tekniknya sama. Ya. Ya. Kemudian untuk website ya. Jadi untuk website itu kan ada yang ya dari Bu Fitria Haris, Pak, saya cek nama website saya di Google Console belum bisa. Itu tapi apakah sudah didaftarin di Google Console-nya, Bu? Bu Fitria? Belum, Pak. Nah, itu nanti didaftarin dulu, Bu, ya, didaftarin di Google Console dulu ya. Nanti ada bisa dimasukkan beberapa website di situ. Terus nanti bisa dibandingkan ya. Ya. Bisa dibandingkan nanti untuk setelah didaftarin nanti bisa dicek artikel apa yang diindeks, kemudian apa namanya kunjungannya berapa, sehingga nanti punya data. Kalau kita punya data, sehingga kita bisa evaluasi. Nah, apa yang dilakukan setiap hari ya? Jadi setiap hari itu saya ada tim itu saya minta untuk bikin artikel. Nah, artikelnya harus sesuai dengan kaidah SEO. Nah, teman-teman itu bikinnya juga dari AI, Bu, sebenarnya. Dari AI, kemudian apa namanya? Dia dari AI tapi nanti diedit. Ya, saya tunjukkan. Mungkin ada tekniknya juga dari apa namanya rekan-rekan yang lain ya. Karena setiap case-nya beda-beda ya. Case-nya beda-beda. Jadi kalau di ChatGPT itu bisa dimasukkan seperti ini. Ya. Tolong buatkan artikel 500 kata sesuai dengan kaidah SEO dilengkapi dengan kata kunci yang potensial di kota A, kota. Itu nanti muncul sudah jadi. Nah, selanjutnya itu nanti diedit. Ya, diedit, ditambahi external link, ditambahi internal link, ditambahi dengan apa namanya petunjuk yang ada di Yoast. Jadi kalau ada coba yang di sini Bapak dan Ibu yang websitenya platformnya dari WordPress, siapa saja di sini? Boleh chat di sini? Boleh chat di sini? Di ini sama Coach Rofik wes. Saya nggak ngerti malah apa itu WordPress itu. Ya, WordPress itu ini kan kita Iya. kita punya website Ibu ya. Website itu ada platform yang custom blog sama WordPress. Nah, ini contohnya begini Bu ya. Nah, contoh ini ya. Kalau nanti bikin artikel, ini hijau semua Bu settingannya. Berarti Iya, ini iya. terdetek sama apa direkomendasikan sama Yoast, ini direkomendasikan sama Google nanti. Dan uniknya dan memang adilnya Google itu gitu Coach Rofik. Kalau artikel kita bagus, pasti direkomnya di atas. Jadi cukup adil menurut saya. Cukup adil ya. Kalau websitenya sudah terdetek, kalau bikin artikel itu cepat sekali terindeks di halaman pertama. Nah, ini contoh ya, ini outbound link. Ini ada image key press, ini image internal link, kata kunci, judul dan sebagainya. Ini
apa namanya? Ini adalah rekom yang ada di SEO. Dan langkah-langkah ini juga itu di 9 mantra itu juga nanti juga ada WordPress, custom blog itu 9 mantra. Ya, karena 9 mantra itu ada 152 halaman. Ya, 152 halaman. Ya. Jadi untuk yang belum didaftarin nanti di Google Consult didaftarin supaya tahu ya. Ya. Dan saya juga selama ini belum pernah Coach Rofik untuk ngiklanin di Google Ads website saya itu. Jadi website yang waterpedia.co.id itu ya. Ya, waterpedia.co.id. Jadi sama semua kata kunci yang ada di website ya, polanya sama ya dengan yang disampaikan oleh Coach Rofik tentang 9 mantra ya. Jadi ada buying keyword ya, kemudian saya share lagi ya ini 9 mantra. Ini halaman berapa? Ini ya, ini kalau yang di custom blog ya, di custom blog. Ya. Jadi kalau nanti di mentoring itu ada teknik-teknik ya, teknik-teknik percepatan lah seperti itu ya. Jadi ada teknik-teknik percepatan bagaimana agar cepat terindeks ya. Karena kan sebenarnya UMKM itu dia sih bagaimana caranya supaya kita nggak memikir lagi, supaya nggak kita berpikir lagi, tetapi cepat cuan gitu. Jadi mindsetnya begini. Kalau kita belajar itu, kalau bisa itu nggak tambah mumet gitu loh. Tetapi bagaimana agar memudahkan kita agar mendapatkan cuan ya. Jadi seperti itu ya. Kalau kita nanti ikut workshop ya dengan ini, waduh, jadi apa namanya? Waduh mikir lagi saya. Harusnya sedangkan dapur ngepul harus selalu jalan. Begitu ya Coach Rofik ya. Mindsetnya cuan gitu Mas. Jadi Ya, ini betul. ini blogger ya. Ini saya juga pakai blogger sama ya. Saya juga pakai blogger sama seperti ini. Sama. Tekniknya juga sama. Ya. Jadi jangan salah ya. Custom blog itu dengan modal 150.000 saya bisa mendapatkan, alhamdulillah pada saat itu mendapatkan 80 juta. Hanya dengan satu custom blog. Websitenya masih ada sampai sekarang. Jadi itu malah saya pakai ini Bapak dan Ibu. Tak pakai sebagai apa ya namanya ya. Histori saya pada saat saya mendapatkan customer di Arab Saudi. Websitenya jadul sekali, pakai custom blog, dan saya ingat betul websitenya harganya 150.000 domainnya. Dan sampai sekarang nggak tak hapus domainnya. Tak saya parkir. Nah itu. Jadi kalau dilihat Sinar Global ya, sinarglobal.co.id. Nah ini blog ya, pakai blog. Ini sama, ini permaling ya. Permaling itu ini apa namanya? URL ya. URL yang diterapkan. Nah, ini judul konten juga nanti ini juga ada triknya bagaimana membuat judul yang menarik ya. Ada juga formulanya pakai Excel itu ya. Nanti dengan ada nomor WA, kemudian buying keyword, kemudian kota ya, kota. Ya, kemudian di sini kecepatan website juga berpengaruh ya. Ya, kecepatan website juga berpengaruh. Ini tema yang ada di blog. Internal link yang tadi kami sampaikan bagaimana optimasi ya internal ya. Jadi nah, kemudian ini review kemudian Google Businessku, Share Media Sale ini bagian dari optimasi ya, optimasi. Jadi begini Bu, Bapak dan Ibu, ketika kita sudah ibaratnya itu saya pengen menguasai mendominasi di Google, maka kita tidak bisa berhenti hanya satu platform. Iya, nggak bisa. Kita harus masuk ke semua. Tapi utama adalah website. Utama website. Jadi kalau kita yang saat ini yang punya website kemudian masih sepi begitu ya, sudah saatnya kita bangun gitu. Kita bangun bagaimana agar website kita ini banyak yang mengunjungi. Ya, banyak mengunjungi karena ini branding kita. Maka website kita itu harus dibawa kemana.
supaya nggak sepi ya. Nah ini apa namanya keyphrase, ada image ala atribut itu juga ada yang tadi di UAS ya, WordPress UAS tadi. Nah, kemudian kata kunci ya. Jadi kata kunci ya, ada juga percepatan begini ya, ada percepatan ini yang kami lakukan, percepatan satu ya, yang mungkin teman-teman yang punya budget ya, itu adalah membeli expired domain. Nah ini saya lakukan. Membeli expired domain itu begini. Jadi kita beli domain yang expired itu, yang dia memang sudah habis, sudah nggak diperpanjang sama ownernya gitu. Itu dibeli. Itu biasanya ada. Itu bisa di GoDaddy. Itu pernah saya lakukan juga. Dan yang tadi yang salah satunya ada yang bakteri anaerobic granular. Nah dia yang pemiliknya biasanya dari luar negeri itu. Ya. Itu kalau mau juga menembak sasaran global ya, jadi expired domain, domainnya beli kemudian nanti diisi seperti itu. Nah kemudian ini ada pabrik hand sanitizer Lavera, pasti ya seperti ini ya, ini contoh di materi pabrik hand sanitizer Lavera. Pabrik hand sanitizer berarti ini adalah pabrik itu buying keyword. Hand sanitizer itu keywordnya, kata kuncinya ya, Lavera di Bogor. Di Bogor itu adalah lokasi. Maka setiap membuat artikel sertakan lokasi. Dan pasti cepat sekali terindeks sama mesin Google. Udah pasti kalau itu cepat sekali. Ya. Makanya saya menyampaikan ke rekan-rekan semua yang belajar pada malam hari ini, tetap bersemangat di dalam menulis artikel. Ya, bersemangat dalam menulis artikel. Dan adilnya Google itu akan dinaikkan di halaman pertama. Ya, akan diindeks. Ya, dengan kota-kota itu. Makanya kota A, kota B itu memang seperti itu dan real itu. Real. Ya. Nah, ini kemudian ada kata kunci panjang, pendek, seperti itu. Meta deskripsi ini juga ada juga tekniknya bagaimana membuat deskripsi itu menarik. Nah, ini contoh, ini tadi ya yang sabun Lavera. Saya tunjukkan lagi kata kunci yang lain ya, yang ada di website saya. Kenapa kata kunci itu harus ada kotanya ya? Oke, ini bolehkah membidik kata kunci yang sama dalam? Boleh sekali. Jadi begini, ketika membuat kata kunci itu fokus kata kuncinya mana dulu? Itu tuntaskan dulu semua kota yang ada di Indonesia, tuntaskan dulu ya. Ya, jadi kata kuncinya dituntaskan. Jadi misalnya kata kuncinya misalnya apa ya? Produk ya, produk properti misalnya ya. Udah geber semua kota ya, semua kota. Selesaikan dulu kotanya di mana ya. Jadi biasanya begini Bapak dan Ibu ya. Kendala di lapangan itu begini. Nggak konsisten membuat artikel ya. Kemudian artikelnya itu nggak disetting sesuai dengan penulisan kaidah SEO. Kemudian capek akhirnya begitu kan. Ya. Makanya kita belajar itu harus ngayal ya. Bikin konten memang harus ngayal, artinya harus istiqomah. Makanya tadi saya sampaikan ya, saya pernah belajar semalam itu kalau nggak halaman pertama hari itu malam itu saya nggak berhenti belajar. Saya pernah seperti itu. Ya. Jadi saya dengan teman belajar ya di kos-kosan. Mas, kalau malam ini saya membuat artikel kemudian nggak didetek sama Google halaman pertama malam ini juga, saya nggak akan pulang. Itu masih membekas itu di sini. Websitenya itu sudah terindeks sama Google kan yang dulu 6 bulan yang lalu. Itu bukan berarti terus berhenti Bu, sebenarnya Bu. Jadi website yang sudah ada itu tetap harus dievaluasi, harus dimonitoring, kemudian harus ditambahkan terus artikelnya. Nah, kira-kira ada berapa artikel, kemudian ada yang terdetek sama Google itu berapa artikel, itu ada datanya sebenarnya. Jadi kalau ada kita punya website, ya misalnya websitenya yang tadi yang disampaikan Master Sul itu,
punya kita sendiri, itu kita bisa masuk ke sana. Statistiknya bisa terlihat di sini. Jadi buat rekan-rekan yang punya website yang sudah dibeli kemudian sudah diisi artikel itu tidak berarti harus berhenti. Jadi harus lanjut. Ini dioptimasi, ini di share linknya, ini ditambahkan konten yang bagus sehingga website itu naik terus rankingnya. Kalau sudah terdeteksi sama Google, setiap nanti ada postingan yang baru itu direkomkan sehingga dia dimunculkan di atas. Ya. Jadi kalau website sudah beli mahal websitenya, kemudian nggak pernah diurus, ya seperti kuburan, Bu, sepi. Lah, nggak ada lead yang masuk sama sekali karena nggak ada yang baca gitu kan. Trafficnya biar naik, Bu. Awareness terus. Ya, gitu ya, Bu ya. Tambahannya seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi gini Mbak Fitri, kami sebenarnya hadir itu ingin buka dapur, Bu. Karena agensi lain nggak berani buka dapur ya. Jadi saya itu ngajarin daftar website, ngajarin nulis artikel, ngajarin SEO. Jadi kita nggak ada yang ditutupin. Itu namanya Jabis. Jadi satu-satunya mungkin agensi yang berani untuk bongkar dapur. Bahkan saya punya layanan agensi. Tapi saya ajarin dapur cara membuatnya tuh saya ajarin gitu loh. Paham nggak? Jadi mending Anda investasi ke Jabis untuk belajar, ngerti, praktekkan sendiri, nggak mampu jasakan ke Jabis. Itu urutannya gitu, Bang Zainal. Ya. Jadi jangan tiba-tiba langsung saya pengen halaman 1 ya, 1000 artikel gitu. Siapa yang lanjutin? Habis itu gimana tekniknya? Hostingnya siapa? Waduh, padahal itu aset Anda gitu. Makanya belajar yang benar dulu tentang 9 mantra atau 7 mantra, praktekin ilmunya, ikut mentoring, nanti kita bongkar semuanya gitu, Master. Ya. Mbak Fitri udah ikut mentoring kan? Yang belum ikut saran saya ikut ya. Karena batch 1 mau dimulai. 4 kali pertemuan aja, tak kasih waktu untuk teman-teman belajar ya. Nanti kita belajar tentang website, tentang SEO, tentang Google Ads dan sebagainya yang berhubungan dengan website nanti kita ajarkan. Silakan Bang Zainal ada tambahan monggo. Iya, betul. Jadi owner itu tidak harus mengerjakan sendiri ya, tetapi memahami bagaimana apa namanya website kita ya. Ya, terutama bisa mengevaluasi sehingga kita bisa misalnya begini, Bu ya, Bu Fitri dan teman-teman yang lain ya. Karena mengerjakan website itu memang butuh effort ya, butuh effort. Memang serahkan ke ahlinya itu pilihan ya. Tapi harapannya adalah tahu arahnya mau seperti ini, bisa membaca. Nah, seperti itu sehingga nanti clear itu kan. Jadi clear. Oh, nah seperti ini. Dari misalnya dari Jabis, Jabis ini datanya seperti ini. Nah, Bu Fitri seperti ini. Sehingga kita tahu hasilnya seperti apa, evaluasinya seperti apa. Karena di luaran sana itu ada begini, Bu. Ya. Jadi terima dijasakan keluar, jarang komunikasi, kemudian datanya dikunci sama apa namanya? Sama jasa yang mengerjakan. Sehingga kita nggak bisa akses dan sebagainya. Nah, saya rasa Jabes menjadi salah satu pilihan bagaimana bisa memberikan solusi itu seperti itu. Terima kasih. Oke, Bang Zainal, terima kasih. Izin saya ada waktu 30 menit untuk merangkum ya. Seperti biasa, mumpung kalau saya ada waktu, insya Allah saya ikut Zoom. Berarti kalau saya ada waktu, saya ikut Zoom. Ya, saya sediakan waktu 1 jam setiap hari. Ya, manfaatkan teman-teman. Saya kalau privat coaching langsung tuh 1 orang 1 sesi 500 sampai 1 juta. Tapi kalau untuk 1 jam untuk alumni Jabis Legacy, salah free ya. Seperti malam ini selama saya ada waktu dan ini adalah legacy karena ini kebermanfaatan juga menjawab orang-orang yang sudah belajar kemana-mana tapi masih belum mendapatkan manfaat. Ya, oke teman-teman, saya izin. Ini udah tak siapin ada 7 langkah. Nah ini teman-teman perhatikan. Jadi kalau teman-teman tadi roaming bingung gitu kan, ini namanya yang disampaikan oleh Bang Zainal tadi adalah 7 langkah. 7 langkah. Mungkin Bang Zainal bisa dibantu preview biar nyambung ya. Ya. Monggo Bang Zainal. Baik, terima kasih Coach Taufik ya. Jadi ini 7 langkah jago SEO ya. Jadi yang pertama membuat kata kunci ya.
Yang kedua membuat akun Gmail sesuai kata kunci, ya. Kemudian yang ketiga ini membuat password. Ya, ini perlu di manajemen password ini supaya nggak lupa, ya. Kemudian yang keempat membuat username, ya, username. Kemudian yang kelima membuat judul. Yang keenam membuat deskripsi dan template SEO. Yang ketujuh, nah ini posting, optimasi dan evaluasi. Ya, ini kan seperti tadi ya, ada evaluasi ya. Nah, ini teknik-tekniknya ini luar biasa, 7 langkah jago SEO ini. Kalau sudah tahu tekniknya ini, ya udah polanya udah tahu seperti itu. Nah, posting, optimasi, evaluasi, ya. Jadi ini diistiqomahkan ya, posting, optimasi, evaluasi ya. Jadi seperti itu. Nah, ini ada yang di sebelah chat itu kan ada website ya. 7 langkah jago SEO. Oke. Monggo. Oke. Makasih ya. Ini kalau misalkan yang advance, tapi ini saya ajarkan nanti ya. Kalau yang basic, nah, yang basic gitu kan. Jadi saya tuh jaga nih gini, Bang Senal. Masa ngajarin SEO cuma kata kunci doang nih. Ya, makanya saya disupport sama Bang Senal. Ini saya lempar modul ini wajahnya kalau dia main-main gitu kan. Nah, baca nih modulnya tentang backlink. Kita belajar gitu tentang backlink gitu. Cuma kan ini advance gitu loh. Ya, ini materi kemarin, Mas. Nah ini. Bentar ya. Tak tunjukin yang 9 mantra. Ini lebih ekstrim 285 halaman. Nah ini. Nah ini Bang Senal. Ini. Ini modul 9 langkah ya, 9 mantra ini. Ini gimana Bang Senal waktu awal-awal itu Bang Senal? Bisa diceritain Bang Senal. Ini yang 2021 saya launching ya. Iya. Nah itu alhamdulillah itu masih konsisten coach, itu tetap Dan dipakai. ini dipakai untuk karyawan ya, untuk anak magang ya. Betul. Jadi anak magang tetap dipakai. Untuk Ya. yang karyawan baru gitu ya. Ya, betul. Itu dipakai itu karena itu apa namanya? Sangat jitu juga, itu sangat jitu gitu. Hanya kalau yang sekarang ya sudah mulai ini ya, udah beda. Yang advance lah ya, yang Ya, advance ya. Nah, Nah, itu anak magang itu seperti itu. Tirakat sih gitu. Oke. Nah, apa yang kita pelajari dari Bang Senal sebenarnya? Jadi SEO itu ada dua, teman-teman. Ada yang basic, ada yang advance. Makanya kalau teman-teman tadi agak roaming gitu kan, agak terlalu tinggi. Memang Bang Senal itu ya, monggo Bang Senal. Baik, terima kasih Coach Taufik ya. Jadi ini 7 langkah jago SEO ya. Jadi yang pertama membuat kata kunci ya. Yang kedua membuat akun Gmail sesuai kata kunci ya. Kemudian yang ketiga ini membuat password. Ya, ini perlu di manajemen password ini supaya nggak lupa ya. Kemudian yang keempat membuat username ya, username. Kemudian yang kelima membuat judul. Yang keenam membuat deskripsi dan template SEO. Yang ketujuh, nah ini posting, optimasi dan evaluasi. Ya, ini kan seperti tadi ya, ada evaluasi ya. Nah, ini teknik-tekniknya ini luar biasa, 7 langkah jago SEO ini. Kalau sudah tahu tekniknya ini, ya udah polanya udah tahu seperti itu. Nah, posting, optimasi, evaluasi. Ya, jadi ini diistiqomahkan ya, posting, optimasi, evaluasi ya. Jadi seperti itu. Nah, ini ada yang di sebelah chat. Dan langsung praktek, langsung ada hasilnya dan langsung berdampak. Itu aja dari saya ya. Saya tunggu